Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai agama Majusi, yang mana agama ini merupakan agama bagi para penyembah api yang berada di Persia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai pemahaman-pemahaman di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kata Majusi hanya disebutkan sekali saja di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hajj ayat ke-17, yang berbunyi sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberikan keputusan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Itu adalah bunyi daripada surat Al-Hajj ayat ke-17. Nah, Majusi adalah salah satu nama yang diberikan kepada agama Persia kuno, yakni agama yang dianut oleh umumnya bangsa Persia sebelum tanah Persia ditaklukkan oleh Islam, yaitu pada tahun 641 Masehi. Nah, Majusi ini adalah agama lama yang memandang api sebagai unsur yang mulia dan suci. Karenanya, pemeluk agama Majusi memuja api sebagai lambang Tuhan, dan nabinya bernama Jardus yang hidup kira-kira 6 abad sebelum Masehi. Agama Majusi lahir di Persia kuno, yaitu pada tahun 5000 sebelum Masehi. Dalam bahasa Persia kuno, pendeta agama Majusi disebut sebagai magu. Kata magu ini menjadi majus dalam bahasa Arab. Dan dengan demikian, agama yang diajarkan oleh para pendeta Persia disebut dengan nama Majusia, yang selanjutnya disingkat menjadi Majusi. Nah, nama lain bagi agama Persia kuno itu adalah Mazdaisme, yang berarti agama yang mengajarkan untuk menyembah kepada Ahura Mazda atau Tuhan Mazda, dan juga Zoroastrianisme atau agama Zoroaster, yakni agama yang diajarkan oleh Zoroaster yang lahir di Azerbaijan sekitar 660 sebelum Masehi dan meninggal pada sekitar tahun 583 sebelum Masehi. Nah, pada mulanya agama Majusi ini mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa atau politeisme. Kemudian muncul Zoroaster yang mengaku mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama itu dari pemujaan terhadap dewa-dewa dan unsur-unsur alam, serta untuk membangun moral kemudian masyarakat supaya berjuang menegakkan kebaikan dan menentang kejahatan. Sejak itu, agama yang sudah diperbarui oleh Zoroaster tersebut menjadi anutan umum bagi bangsa Persia. Sampai kemudian tanah Persia ini ditaklukkan oleh umat Islam, yaitu pada 641. Sejak ditaklukkan oleh kaum muslimin, sisa-sisa penganut Majusi ini sebagian bermigrasi ke Bombay, dan sebagian masih dapat dijumpai di beberapa tempat di Persia atau yang sekarang kita kenal dengan nama Iran. Nah, nama lain bagi agama Persia itu adalah Zoroaster, kemudian Zoroastrianisme. Karena setelah berhasilnya pembaharuan yang dilakukan oleh Zoroaster, para Majus generasi demi generasi tetap mendakwahkan bahwa agama yang mereka ajarkan tidak lain adalah dari apa yang diajarkan oleh Zoroaster. Nah, agama Persia kuno itu juga disebut Madhaisme, yang mengandung arti bahwa agama itu mengajarkan penyembahan Tuhan Mazda atau Ahura Mazda. Nah, tokoh penting dalam agama Majusi itu memang Zoroaster. Umumnya, para ahli berpendapat bahwa ia lahir kira-kira tahun 660 sebelum Masehi di Azerbaijan dan wafat lebih kurang pada tahun 583 sebelum Masehi. Nah, tampaknya agama Majusi ini sebelum kelahiran Zoroaster mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa, yaitu paham politeisme. Disebutkan di dalam kitab Yasna bahwasannya Zoroaster ini mengaku memperoleh kewajiban dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama dari pemujaan dewa-dewa beserta unsur-unsur yang dapat diraba dengan penca indera. Nah, pembaharuan Zoroaster selain itu mengikis bahan politeisme.
dan juga ditujukan untuk membangun moral masyarakat supaya berjuang, menegakkan kebaikan dan menentang kejahatan, agar mereka kelak di hari akhirat hidup berbahagia. Nah, pembaharuan agama yang dilakukan oleh Zoroaster mendapat sambutan baik dari dinasti Hakam atau Akhmenis yang berkuasa di Persia sejak tahun 600 sebelum Masehi. Agama Zoroaster atau dengan kata lain adalah agama Majusi yang sudah diperbarui oleh Zoroaster menjadi anutan umumnya bangsa Persia. Dan kemudian dinasti Hakam itu kemudian dihancurkan oleh Alexander yang berasal dari Macedonia. Nah, kemudian pada tahun 331 sebelum Masehi terjadilah proses Helenisasi di Persia selama beberapa abad yang membawa kepada kemunduran agama Majusi. Umumnya bangsa Persia kembali terjerumus kepada penyembahan dewa-dewa. Nah, agama Majusi ini bangkit lagi menjadi kuat yaitu sejak dinasti Sasanid yang berada di tanah Persia, yaitu pada tahun 226 Masehi. Karena secara resmi dianut oleh dinasti tersebut dan dengan demikian menjadi anutan pula bagi umumnya bangsa Persia. Demikianlah halnya agama Majusi sampai dinasti Sasanid itu dihancurkan pada tahun 641 Masehi dan tanah Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, ketika itu agama Majusi ditinggalkan oleh umumnya bangsa Persia karena mereka berubah menjadi penganut agama Islam. Nah, ketika itu agama Majusi masih terpelihara di tangan sejumlah kecil bangsa Persia yang sebagian bermigrasi ke Bombay. Nah, hingga saat ini agama Majusi yang mereka anut lebih dikenal dengan nama Pesiisme, sedangkan sebagian lagi masih dapat dijumpai di beberapa tempat di Persia dan mereka lebih dikenal dengan sebutan Babar. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Hajj ayat 17. Menurut ijma ulama, memungut jizyah dari orang Majusi hukumnya boleh, sedangkan menikahi wanita Majusi hukumnya tidak halal. Demikian menurut pandangan mayoritas ulama, sembelihan dan binatang hasil buruan mereka juga haram bagi orang-orang muslim. Dan diat bagi kaum Majusi laki-laki adalah 8 dirham dan wanita adalah separuhnya. Nah, demikianlah secara singkat mengenai agama Majusi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم